melihat perempuan taruhan nyawa, sehingga zaman sekarang dengan enaknya wanita muslimah memamerkan di internet auratnya, gak ada rasa malu. Dulu zamannya Rasulullah terjadi di pasar Kainuqa, ada seorang perempuan bercadar menutup aurat, berjualan. Kemudian datang satu orang kafir, ditanya, apa yang kau jual? Saya hanya menjual ini. Tidak, aku ingin yang lain. Sehingga singkat cerita, ini laki-laki kafir bertanya, aku ingin melihat wajahmu. Kalau engkau mau beli silakan, kalau tidak silakan pergi. Dia datang beberapa kawan ini kafir, sehingga apa, memaksakan untuk melihat wajah ini perempuan. Hanya ingin melihat wajah ini perempuan muslimah. Sehingga ini kafir berusaha untuk membuka itu auratnya. Sehingga ketika ingin dibuka, dia langsung teriak, ya Rasulullah. Kemudian satu muslim melihat ada perempuan muslimah sedang dilecehkan. Datang ini muslim melihat ini kafir sedang melecehkan ini perempuan, dia mengeluarkan pedang, langsung ditebas itu leher. Kemudian ini muslim dikeroyok sama beberapa orang kafir sampai meninggal ini muslim. Ini satu sahabat. Sampai ini berita kepada Rasulullah, menceritakan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, boikot itu Kainuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad, nuri kassar wa madadikal jar wa jama'na fi kulli adwar, wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita Abu Palubate beserta keluarga besar, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan murid dan inidayah selalu dalam keberkahan dan ridhonya Allah. Amin ya Rabbal. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, Abati Bapak Guru, kemudian Abijul, kemudian para tengku-tengku yang hadir di ini majelis, dan terkhusus juga kepada Tengku Nazar yang telah jauh-jauh hari mempersiapkan ini acara, keinginannya daripada bulan Maulid, tapi baru ini terwujudkan permintaannya beliau di waktu Maulid Arba'in di Kota Losmawe, cuma karena satu dan lain halnya, tapi karena kesungguhan dan niatnya beliau, sehingga malam ini keinginan yang beliau dicapai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan para tengku-tengku dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesehatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah oleh Allah tetap dalam jalan dakwahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kepada akhirnya Al-Habib Haikal, dan juga kepada Habib Irham Al-Idrus, para habaib yang lainnya, berkumpulnya dengan zuriyahnya Rasulullah, cita-citanya kita mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita duduk, malam ini kita berkumpul untuk memperingati bangga, senang, bahagia kepada Nabi besar Muhammad, mengutarakan, mengekspresikan cintanya kita kepada Nabi besar Muhammad, sehingga kita berselawat kepada Rasulullah dari awal majelis sampai detik ini. Kita yang kita bahas hanya selawat kepada Rasulullah, sejarahnya Rasulullah, memuji Rasulullah, menyebut nama Rasulullah. Yang kita sibukkan hanya untuk Rasulullah. Dan mudah-mudahan pertemuan majelis kita malam
cahayanya Nabi besar Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sehingga cahaya tersebut telah datang kepada kita. Kemudian wa nuru taha abdu bihi man nabihi fi dzikrihi, cahayanya Rasulullah itu cahaya bisa diperoleh, bisa diambil, bisa didapatkan dengan apa? Man nabi fi dzikrihi, dengan banyak menyebut nama Nabi besar Muhammad, banyak menyebut nama Rasulullah, banyak melakukan sunnahnya Rasulullah, banyak memikirkan tentang Rasulullah, akan mendapatkan cahaya. Tidak bakal dapat cahaya dengan banyak menyebut nama Rasulullah, pasti. Sehingga cahaya tersebut, yaitu cahaya mendapatkan daripada bakal menghasilkan hidayahnya Allah, keberkahannya Allah, yaitu ini suatu isyarat. Nabi besar Muhammad itu pintu menuju ke jalannya Allah. Nabi Muhammad itu pintu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nabi Muhammad itu salah satu untuk sampainya kita kepada Allah. Banyak ayat yang membicarakan tentang Nabi besar Muhammad, dan juga setiap menyebut nama Allah pasti ada nama Rasulullah. Dalam Al-Quran, atiu Allah wa atiu Rasul, taat kepada Allah dan juga taat sama Rasulullah. Dua hal yang gak mungkin bisa dipisahkan. Sehingga taat kepada Allah, kalau kita merasakan taat kepada Allah, yaitu juga harus taat kepada Rasulullah. Sehingga malam ini yang kita niatkan, cita-cita yang kita, harapan yang kita ingin mendapatkan keberkahan Nabi besar Muhammad, berusaha untuk cinta kepada Rasulullah, sehingga kita duduk dan malam ini kita berkumpul dengan menyebut nama Rasulullah, sehingga yang kita harapkan ini hati penuh cinta kepada Rasulullah. Kita alhamdulillah lahir dalam keadaan menjadi umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah menjadi umat yang mulia karena Nabi besar Muhammad. Kemuliaan kita semua tanpa kita minta kepada Allah, tapi kita diberikan kemuliaan yang luar biasa. Bahkan ini kemuliaan sampai Nabi Musa melupakan akan makomnya beliau seorang anbiya, seorang nabi, seorang kalimullah, sampai beliau meminta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Rasulullah. Padahal beliau seorang nabi, tapi beliau sampai lupa akan makom nabinya. Karena apa? Karena pada umatnya Rasulullah ada kemuliaan yang luar biasa. Kita selalu mengaku diri kita sebagai umatnya Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai di akhirat kelak kita menjadi orang yang menyesal. Jangan sampai di akhirat kelak kita mengungkapkan akan penyesalan kita andai di dunia kita dekat kepada Rasulullah. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, ada dua hal yang penyesalan yang luar biasa. Ada dua hal yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu disebutkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa yawma yu'addu adh-dhalimun baina yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Di waktu di akhirat kelak ada kaum yang mereka menggigit jarinya mereka, yaitu bentuk penyesalan yang luar biasa. Mereka melihat dengan menggigit jarinya mereka, yaitu simbolis menyesal yang sangat luar biasa. Dan mereka mengatakan, andai aku di dunia, yaitu berada di belakang barisannya Rasulullah, di jalannya Rasulullah, yaitu telah disebutkan ini kata dalam Al-Quran, andai aku di dunia di jalannya Nabi besar Muhammad, andai di dunia aku memakmurkan masjid di belakang jalannya Rasulullah, di belakang barisannya Rasulullah, dengan cara makmurkan masjid. Masjid alhamdulillah di Aceh banyak, setiap daerah ada masjid, yaitu dengan di belakang jalannya Rasulullah, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan para alim ulama, dekat dengan para abu, dan juga dekat dengan daya-daya, dekat sama pengajian, dekat sama majelis. Itu
dunia dekat sama Rasulullah, di dunia meremehkan sunnahnya Rasulullah. Alhamdulillah kita walaupun melakukan maksiat, tapi alhamdulillah Allah tetap memberikan nikmat. Untuk apa? Untuk kita diberikan kesempatan taubat sama Allah. Allah tidak langsung mencabut nikmat walaupun kita melanggar perintahnya Allah. Karena apa? Karena hal tersebut sebenarnya kalau kita memahami itu untuk kita sadar ini waktunya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali jalannya Allah dan jalannya Rasulullah. Sehingga apa? Jalannya Rasulullah, dekat kepada Rasulullah, ngikutin Rasulullah, maka perhatikan akan sunnahnya Rasulullah. Urusan sunnah walaupun hal yang kecil anggapannya kita, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, mengerjakan urusan-urusan yang lain, jangan sampai lisan kita atau hati kita merasakan cuman pahala kecil, itu kan urusan sunnah, itu kan cuma urusan pahala kecil. Kalau tidak kita lakukan jangan dapat apa-apa. Orang yang cinta kepada Rasulullah, dia bakal mengatakan sunnah tersebut karena kebiasaannya Rasulullah. Memang benar dalam fikih disebutkan sunnah kalau kita melakukan dapat pahala, kalau kita tinggalkan itu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dalam hatinya yang terdapat cinta kepada Rasulullah, dia bakal mengatakan ini sunnah karena kebiasaannya Rasulullah. Ajarkan anakmu akan ini kriteria. Ditambah dengan ini definisi bahwasanya sunnah karena itu kebiasaannya Rasulullah. Nah, sunnah itu kecintaannya Rasulullah. Dengan melakukan sunnah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sehingga para ulama mengatakan kalau ingin tahu sejauh mana Allah cinta kepada kita, sejauh mana kadar Allah dekat kepada kita, ala qadaril mutaba'atina wa hubbina ila Nabi Muhammad. Dengan kadar apa Allah sedang dekat tidak sama kita, Allah cinta tidak sama kita. Kalau ingin tahu, lihat kadar, lihat gimana hati kita akan kepada Rasulullah, perhatiannya kita kepada Rasulullah. Sehingga sejauh mana hati kita cinta kepada Rasulullah, maka sejauh itu juga Allah cinta kepada kita. Karena apa? Ingin dapat cintanya Allah, lewatin Nabi besar Muhammad. Sehingga ikutin jalannya Rasulullah, berusaha untuk bersama Rasulullah. Dengan cara apa? Buat hati Rasulullah gembira. Dengan cara apa? Bantu umatnya Rasulullah. Jangan salahkan di antara saudara kita yang mereka belum pernah datang ke pengajian, belum pernah datang kepada ulama-ulama, belum kenal kepada masjid, belum kenal kepada orang soleh, belum paham ilmu agama, langsung kita salahkan. Pernah tidak kita ajak mereka? Ajak mereka. Selamatkan saudara kita yang terjerumus dalam maksiat, yang terjerumus dalam urusan yang diharamkan oleh Allah. Dengan kita selamatkan umatnya Rasulullah, akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan juga cintanya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sangat cinta kepada umat. Rasulullah sangat cinta kepada umat. Sampai apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak bakal ridho satu di antara umat masuk dalam neraka. Satu. Jangan kita bahas ke kita yang umat. Rasulullah pernah melihat ada satu jenazah Yahudi mati. Jenazahnya lewat di depannya Rasulullah. Rasulullah melihat. Kemudian Rasulullah tanya, itu siapa? Ya Rasulullah, itu Yahudi satu meninggal. Mati itu satu Yahudi. Apa kata Rasulullah? Nafsan tafallatan anni. Satu jiwa telah lepas daripada genggamanku. Rasulullah mengucapkan ini sampai menangis Rasulullah. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa? Satu jiwa telah lepas daripada genggamanku. Dia mati dalam keadaan Yahudi. Rasulullah nangis akan jenazah Yahudi yang lewat. Kita sebagai umatnya Rasulullah
kita selalu mengucapkan syahadat kepada Allah dan juga Rasulullah, kemudian kita membiarkan saudara kita, membiarkan diri kita tidak kenal akan majelis taklim, tidak kenal akan pengajian, tidak kenal akan masjid, tidak kenal akan urusan yang di situ ada nilai agama Islamnya. Sehingga kalau ingin membuat senangnya Rasulullah, selamatkan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zamannya Rasulullah, para sahabat mengatakan mereka jiwanya, raganya semua diberikan untuk Rasulullah. Hartanya semua rela, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda untuk mempersembahkan kepada Rasulullah. Kita memang gak hidup zamannya Rasulullah, kita jauh daripada zamannya Rasulullah, tapi kita bisa membantu Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara selamatin umatnya Rasulullah. Kita selamatkan umat tanpa taruhan nyawa. Hanya kita ajak. Sering kita dengar daripada guru-guru bahwasanya sebagaimana syaitan tidak pernah berhenti mengajak saudara kita menuju jalan kesesatan, kenapa kita harus berhenti untuk mengajak mereka menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala? Syaitan gak pernah berhenti, gak pernah mengeluh, gak pernah diam dan gak pernah merasa capek untuk menjerumuskan saudara kita dalam maksiat, dalam melanggar perintahnya Allah. Kemudian kita baru sekali aja, dua kali aja, kemudian kita langsung memvonis orang tersebut salah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ajak saudara kita kenalkan akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenalkan kepada Nabi besar Muhammad. Penyesalan pertama karena tidak dekat kepada Rasulullah. Penyesalan yang kedua, ya wailata lam attakhid fulana balina. Andai sungguh celaka diriku, andai aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabatku. Dalam Al-Quran menyebutkan kalimat fulan, yaitu apa? Akan nama seseorang. Andai di dunia aku tidak menjadikan sahabatku fulan tersebut. Karena apa? Kawannya laqad adallani an dzikri, karena dia telah menyesatkan diriku. Ba'da idjani, setelah datang kabar kepada diriku. Kawan juga perlu. Lihat kepada siapa kita berkawan, kepada siapa kita berteman. Yang kawan dengan yang suka main judi, dianya pasti main judi. Betul tidak? Betul tidak? Yang sempat viral di Aceh dengan perjudian yang maraknya lewat HP, masih ada sekarang ini? Masih ada? Lagi viral-viral itu udah habis. Ada lagi yang baru-barunya. Apa itu bisa menghasilkan uang lewat internet? Ada? Tahu nggak? Hah? Yang awal viral kemarin itu game yang menghasilkan uang. Padahal guru-guru kita telah memberikan fatwa. Ternyata ada di antara saudara kita malah cari orang-orang yang baru paham satu dua ilmu untuk membolehkan. Bahkan yang mengatakan itu haram, itu ekstrim, menjual agama. Karena apa? Mungkin dapat persen untuk dirinya dia sehingga membolehkan perjudian. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga apa? Di kalangan anak muda kalau dilihat itu dikit-dikit haram, oh ini ekstrim, padahal untuk menyelamatkan mereka. Kemudian ada lagi yang baru menghasilkan uang sehingga nggak perlu saya sebutkan. Mudah-mudahan di sini ada yang tahu. Akan urusan dilihat sebentar, kapan naiknya, kapan turunnya. Tahu? Tahu nggak? Dia cari mana nih ustaz tengku yang membolehkan. Sehingga na'udzubillah mengurusan uang judi, dia cari orang-orang yang membolehkan. Dia sengaja untuk membenarkan yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kalau dia punya kawan narkoba, pasti dia isap
narkoba. Kalau yang suka beganja, dia pasti suka beganja. Yang suka joget-joget depan HP pasti Habib Haikal terkenal dengan fatwanya itu. Betul tidak? Betul tidak? Anak muda nggak ramai di sini. Betul tidak? Akan viralnya aplikasi tersebut, sehingga viral di mana-mana. Kemudian disampaikan apa itu orang terlalu ekstrim? Kan ada aplikasi yang lain. Bukan masalah aplikasinya, tapi apa? Telah menghilangkan mahkota perempuan, joget, kemudian disebarkan di internet. Zamannya Rasulullah, mereka ingin melihat perempuan taruhan nyawa, sehingga zaman sekarang dengan enaknya wanita muslimah memamerkan di internet auratnya, gak ada rasa malu. Dulu zamannya Rasulullah terjadi di pasar Kainuqa, ada seorang perempuan bercadar menutup aurat, berjualan. Kemudian datang satu orang kafir, ditanya apa yang kau jual? Saya hanya menjual ini. Tidak, aku ingin yang lain. Sehingga singkat cerita, ini laki-laki kafir bertanya, aku ingin melihat wajahmu. Kalau kau mau beli silakan, kalau tidak silakan pergi. Dia datang beberapa kawan ini kafir, sehingga apa? Memaksakan untuk melihat wajah ini perempuan. Hanya ingin melihat wajah ini perempuan muslimah. Sehingga apa? Ini kafir berusaha untuk membuka itu auratnya. Sehingga ketika ingin dibuka, dia langsung teriak, "Ya Rasulullah!" Kemudian satu muslim melihat ada perempuan muslimah sedang dilecehkan. Datang ini muslim melihat ini kafir sedang melecehkan ini perempuan, dia mengeluarkan pedang, langsung dia tebas itu leher. Kemudian ini muslim dikeroyok sama beberapa orang kafir sampai meninggal ini muslim. Ini satu sahabat. Sampai ini berita kepada Rasulullah, menceritakan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, boikot itu Kainuqa. Itu pasar boikot. Beberapa setelah itu apa? Sahabat Rasulullah datang perang kepada orang-orang kafir yang itu pasar. Zamannya Rasulullah, mereka ingin melihat aurat perempuan taruhan nyawa. Zaman sekarang telah dipersiapkan itu alat, tapi apa? Saudara-saudara kita, diri kita telah tergiur akan permainan orang-orang kafir tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikutin jalannya Rasulullah, kembali ke jalannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menyesal. Yang pertama, menyesal tidak kembali di jalannya Rasulullah, tidak dekat kepada Rasulullah ketika di dunia. Kemudian penyesalan kedua, andai kita tidak berteman dengan itu kawan, maka jangan jadikan diwarnai kita oleh kawan-kawan menuju dalam maksiatnya Allah, tapi kita mewarnai itu kawan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua niat dan hajatnya kita semua. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya kita, Allah ampuni semua dosa-dosa orang tua kita, Allah ampuni semua dosa-dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua tetap di belakang jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan inayah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita tetap dalam ibadah kepada Allah dan Rasulullah. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengerjakan sunnahnya Rasulullah. Allah berikan kekuatan dalam diri kita, hati kita penuh akan cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa meninggalkan maksiatnya Allah, maksiat kita bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan malam ini kita maulid hidayah Abu Klobater, dan juga niat terbesarnya, niatnya kita datang hanya ingin silaturahmi kepada beliau. Niat kita hanya ingin memandang wajahnya beliau, dan juga hadir abadi dan juga hadir abadi dan beberapa tengku yang lain. Niatnya kita supaya kita dipandang oleh para ulama, dipandang oleh guru-guru,
pandangan daripada seorang ulama, pandangan daripada seorang guru kepada murid itu kalau dalam pandangan ridho, maka akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saja pandangan ridho guru kepada murid bisa membuat itu murid yang awalnya ahli maksiat merubah dirinya dia menjadi ahli taat. Yang awalnya malas dalam urusan sholat akan membuat dirinya dia taat dalam urusan sholat. Yang awalnya berbelok akidahnya dia bakal kembali, karena apa? Pandangan guru kepada murid itu mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita di hadapan Abu Palawate, Abati dan para yang lainnya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan mereka semua dan juga keberkahan guru-gurunya mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kita sebesar-besarnya kepada guru-guru kita dan juga hadirin hadirat kalau ada kalimat yang salah, minta maaf kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.